Untuk pertemuan kedua, kita akan membahas tentang nafsa. Nafsa itu sebenarnya singkatan dari kata narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dan ada kata A ini, orang menyebutnya alkohol. Jadi, narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Tapi secara umum masih psikotropika dan zat adiktif lainnya. Nah, sama seperti materi sebelumnya, untuk outline ini ada 8 yang akan kita coba bahas. Yang pertama itu kompetisi tujuan pembelajaran, pengertian, nafsa, narkoba, golongan nafsa, jenis nafsa, efek penggunaan nafsa, faktor pendorong penggunaan nafsa, faktor risk penggunaan nafsa, dan peran orang tua, khususnya nanti di sekolah dalam pencegahan penggunaan nafsa. Kenalkan, saya Karjono dari Program Studi Kesehatan Masyarakat, bidang keahlian kesehatan ibu dan anak serta reproduksi. Nah, tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu ibu bapak diharapkan untuk mampu menjelaskan tentang apa itu nafsa atau narkoba. Yang kedua, mampu membedakan golongan nafsa, mampu menjelaskan macam-macam nafsa, mampu menjelaskan dan membedakan efek dari nafsa itu sendiri, mampu menjelaskan faktor pendorong penggunaan nafsa, mampu menjelaskan faktor risk penggunaan nafsa, dan mampu menjelaskan peran orang tua dan sekolah dalam penggunaan nafsa, atau dalam mencegah penggunaan nafsa itu sendiri. Nah, sebelum kita materi, saya akan suguhkan beberapa daftar istilah yang nanti saya akan sering mempergunakan kata-katanya. Yang pertama itu nafsa. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi, nafsa itu singkatan dari narkotika, psikotropika, dan zat aditif lainnya. Zat aditif lainnya nanti kita akan bahas apa isinya. Yang kedua itu adalah narkoba, yang sering kita dengar di masyarakat itu sebenarnya yang sering menyebutkan kata narkoba, mempergunakan narkoba. Narkoba itu sebenarnya adalah narkotika, sama narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Nah, narkotika ini sendiri, nah ini ada kata narkotika. Apa sih sebenarnya narkotika? Kalau narkotika itu adalah zat buatan ataupun alami yang memberikan efek halusinasi, itu menurunkan kesadaran dan menyebabkan candu. Zat buatan atau alami yang membuat orang itu candu, itu adalah narkotika, zatnya yang disebut sebagai narkotika. Yang kedua itu, yang sering juga kita sering dengar itu adalah psikotropika. Kalau fisiko berarti ini ada kaitannya dengan fisik, secara fisikisnya, yaitu zat atau obat, ini bisa dibedakan zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak secara merangsang susunan saraf pusat atau ESP kita nyebutnya. Nah, yang selanjutnya itu adalah zat adiktif. Zat adiktif atau zat yang bila digunakan maka menyebabkan kecanduan atau ketergantungan. Makanya sering kita nyebut, oh ada zat adiktifnya. Itu artinya ada zat yang membuat orang itu candu, orang itu ketagihan. Itu misalnya orang nyebut rokok misalnya. Kalau rokok, kok ada zat candunya atau ada zat aditifnya. Itu sama maksudnya, itu adalah zat aditif. Nanti juga kita akan ketemu istilah ada HIV, ada keterkaitan antara penggunaan narkoba, menggunakan jarum suntik secara bersamaan dengan terjadinya HIV. HIV itu Human Immunodeficiency Virus atau kelemahan dari zat kekebalan tubuh. Ada juga nanti kita akan ketemu dengan istilah depresan atau depresi. Ini obat yang menyebabkan rasa rileks dan tenang. Depresi, depresan, obat. Ini salah satu yang digunakan. Kalau stimulus, ini obat yang menginduksi rasa energi dan kewaspadaan. Jadi orang-orang ini kalau dia diberikan stimulan, biasanya dipergunakan oleh artis-artis yang banyak tertangkap itu sebenarnya tujuannya ada biar dia melek sebenarnya, biar dia selalu terjaga sebenarnya. Ada yang halusinogen, berhalusinasi, obat yang menyebabkan penyimpangan persepsi sebagai halusinasi, yang suka menghayal dan sejenisnya. Nanti juga akan ketemu dengan LSD atau lysergic acid diethylamide. Ini adalah salah satu nafza yang
berkembang yang saat ini sering salah dipergunakan. Selanjutnya ganja, kalau ganja ini sudah menjadi barang yang banyak beredar di masyarakat, ini khususnya di Aceh, ganja itu sejenis daun yang digunakan, bisa dibuat menjadi sayur sebenarnya. Atau bahasa ngetrennya juga kanabis. Nanti kita juga akan ketemu ESEP, Sunan Sarapusa. Nah, nafsa, kalau kita berbicara terkait dengan nafsa yang tadi, narkotika, psikotropika, dan sejenis. Nafsa itu adalah sesuatu yang dimasukkan ke dalam tubuh, ini saya kasih garis bawah, yang dimasukkan ke dalam tubuh, baik berupa zat padat, cair, maupun gas. Dimasukkan ke dalam tubuh. Bagaimana kalau tidak dimasukkan ke dalam tubuh? Nanti kita akan bicarakan. Jadi kita fokusnya dulu adalah dimasukkan ke dalam tubuh. Apa yang dimasukkan? Yang dimasukkan adalah zat padat, zat cair, maupun zat gas. Zat padat, cair, dan gas yang mengubah fungsi tubuh secara fisik maupun psikis. Nah, kalau mengubah fungsi tubuh secara fisik maupun psikis, ini sudah berbicara terkait dengan efek sebenarnya. Ketika dimasukkan zat padat, cair, maupun gas, maka dia akan memberikan efek mengubah fungsi tubuh secara fisik maupun psikis. Tidak termasuk makanan. Artinya, kalau zat yang dimasukkan ini tidak termasuk makanan, air, dan oksigen. Kalau makanan, apakah dia memberikan efek mengubah fungsi tubuh? Kalau dia tidak, maka dia tidak termasuk sebagai golongan nafsa yang dibutuhkan untuk mempertahankan fungsi tubuh yang normal. Artinya makanan, minuman, air yang kita konsumsi, oksigen, dan sejenisnya itu kalau untuk mempertahankan fungsi tubuh yang normal, maka dia tidak masuk dalam golongan nafsa. Jadi saya sudah garis bawahi, saya ulangi lagi, bahwa yang dimasukkan ke dalam tubuh berupa zat, cair, maupun gas. Yang tujuannya yaitu yang mengubah fungsi tubuh secara fisik maupun psikis. Gitu ya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan di sini dimasukkan dalam tubuh artinya bisa di dalam bentuk ditelan, dihirup, disuntikan maupun dimasukkan dalam mulut. Pokoknya dimasukkan dalam tubuh. Itu intinya di situ. Zat padat ini bisa dalam bentuk serbuk, bisa dalam bentuk pil maupun dalam bentuk daun, dalam bentuk apa, itu adalah zat padat. Kalau zat cair, ini dicairkan atau dilarutkan termasuk alkohol. Ini juga salah satu yang kalau memberikan 3 efek yang tadi, maka dia termasuk dalam golongan nafsa. Zat gas, ini gas bentuknya bisa dihirup. Nanti kita lihat contoh-contohnya seperti apa yang nafsa yang tergolong dalam bentuk gas. Yang selanjutnya itu mengubah fungsi tubuh secara fisik dan psikis. Bagaimana secara fisik dan psikis kita akan lihat. Nah, narkotika, tadi istilah narkotika, narkotik, ini sering orang nyebutnya ada obat bius. Di Indonesia dikenal sebagai obat bius, narkotik, biar dia tidak merasakan. Sama artinya dengan narkosis dalam bahasa Yunani yang berarti menidurkan atau membius. Kalau orang dibius, saya tidak pernah dibius, jadi saya tidak pernah merasakan. Membius atau membuat tidak sadar kalau diberikan bius. Mungkin kalau yang operasi besar itu biasanya diberikan zat narkotik untuk membius. Nah, selanjutnya ini adalah definisi nafsa. Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Narkoba itu narkotika, psikotropika, dan aktif. Nafsa, narkotika, alkohol. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. A ini sebenarnya yang dimaksud di sini adalah alkohol. Jadi zat aditif ini sudah dimasukkan dalam alkohol. Psikotropika. Nah, narkotika ini zat atau obat yang berasal dari tanaman baik yang sintetis maupun yang semi-sintetis. Ini penurunan perubahan kesadaran, mengurangi, menghilangkan nyeri, dan menyebabkan ketergantungan. Contohnya, ini bisa dalam heroin, ganja, morfin, kokain, dan sejenisnya. Nah, di masyarakat sering kita mendengar istilah penyalahgunaan narkoba. Nah, kalau narkoba tadi banyak isinya, tapi penyalahan narkoba. Jadi, di dunia kedokteran sebenarnya narkoba ini sudah dipergunakan. Salah satunya tadi itu adalah untuk membius misalnya, atau memberikan obat rasa tenang pada orang-orang yang memiliki gangguan jiwa. Itu dipergunakan, tapi seringkali disalahgunakan, atau sering disebut dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa
secara dunia medis bahwa obat itu secara isinya, kita berbicara narkoba, dia sudah ada sebenarnya. Berdasarkan Konvensi PBB tentang narkotika dan Undang-Undang RI nomor 22 tahun tentang narkotika mengelompokkan menjadi 3, yaitu ada yang opioida seperti opium, ini opium, dan zat-zat yang diperoleh daripadanya, artinya pengembangan dari opium itu sendiri. Yang kedua itu ada namanya koka, termasuk daun koka, kokain, kalau istilah kerennya itu menggunakan kokain dan turunannya, artinya pengembangan dari kokain, koka. Kanabis, kanabis ini yang tadi yang saya sampaikan, sama sejenis daun-daunan. Ini bisa damar, ganjar, dan marijuana namanya. Nanti kita akan lihat gambarnya, ada contoh-contohnya. Atau mungkin ibu-ibu atau bapak-bapak sudah mengenal daun-daunnya ini. Nah, selanjutnya menurut Konvensi PBB tentang zat psikotropika yang diratifikasi tahun 1997 terdapat 4 golongan. Ini yang saya sampaikan tadi, yang ini sudah mulai dikembangkan dan sudah mulai banyak beredar. Nah, kita kembali ke penyalahgunaan nafsa. Pada dasarnya nafsa ada di sekitar kita. Ada di sekitar kita, hanya saja dengan komposisi atau zat yang sedikit sehingga tidak memberikan efek yang 3 yang tadi. Nafsa bisa digunakan dalam dunia medis maupun dalam ritual budaya. Kalau misalnya penggunaan alkohol, misalnya kalau di Bali itu ada tradisi yang mempergunakan orang harus minum alkohol, atau di NTT ada sake ya namanya, itu bisa dipergunakan, apa sopi namanya, itu bisa dipergunakan. Psikotropika ini adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintetis bukan dari narkotika, berkhasiat psikoaktif yang mempengaruhi susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan mental dan perilaku. Nah, psikotropika yang sering kita pergunakan sebenarnya adalah obat tidur, CTM. Di obat batuk itu juga ada yang mengandung obat penenang. Makanya jangan heran kalau anak-anak sudah diberikan obat batuk atau penurun panas yang mengandung seperti ini, maka dia akan tidur. Tenang dia, tidur. Karena mengandung obat tidur, penenang. Ini ternyata di dalamnya ada psikotropika. Nah, bahan zat adiktif yang lain di sini, yang masuk di sini bisa dalam bentuk nikotin. Ini nikotin ada di rokok, kafein, ada di kopi, ada di teh juga ada juga di alkohol. Nah, ini juga entry point kenapa orang sering candu, ada salah satu zat-zat yang ada pada zat aditif lainnya. Nah, istilah-istilah dalam obat-obatan yang dipergunakan terkait dengan narkoba ini terlarang secara hukum. Kenapa terlarang secara hukum? Dalam pemakaiannya tujuannya memproduksi memperbanyak. Ini terlarang secara hukum. Jadi kita memakai secara berlebihan, memakai tidak sesuai dengan fungsinya juga kita terlarang secara hukum. Apalagi menjualnya atau mengedar, apalagi memproduksi atau memperbanyak. Contoh misalnya ganja. Ganja padahal itu adalah tumbuhan alami yang ada di salah satu pulau, salah satu provinsi. Ganja itu kalau dipergunakan untuk yang berlebihan sejenisnya sebenarnya dikenakan terlarang secara hukum. Turunan petroleum, ekstasi, dan heroin. Nah, begitu juga terlarang di lingkungan remaja dan di bawah umur. Ini biasanya terkait dengan efek secara kesehatan, efek fisik yang terjadi secara kesehatan, tapi tidak dilarang untuk umum secara hukum. Contoh misalnya alkohol yang tadi yang saya sampaikan. Kalau misalnya di bawah 17 tahun digunakan oleh remaja, maka dia akan memberikan efek secara fisik maupun secara psikis. Contohnya alkohol. Tidak terlarang dalam lingkungan tertentu, seperti dalam resep dokter, kalau untuk zat penenang misalnya, atau untuk pembiusan tadi, maka tidak terlarang di lingkungan tertentu, karena untuk kebutuhannya. Nah, selanjutnya, mengapa seorang mempergunakan narkotika? Ini sebenarnya sudah kita tahu bersama karena dia penggunaan coba-coba. Ingin tahu, coba-coba saja. Biasanya remaja seperti itu, ingin coba-coba saja. Keinginan dan godaan untuk bereksperimen. Karena ingin tahunya coba gitu, sehingga dia bereksperimen. Penggunaan rekreasi atau penggunaan untuk hubungan sosial. Karena temannya ngajak, ya kita nyoba. Biasanya terjadi seperti itu. Karena diejek, sudah besar, masa anak mami tidak nyoba kayak gini.
Itu biasa dilakukan. Nah, lingkungan sosial tertentu ini juga masih terjadi. Kalau misalnya kita masuk ke dalam satu wilayah tertentu, ada ritual yang harus mempergunakan alkohol misalnya, atau minum sebelum ada kegiatan, biasanya mengikuti karena keadaan sosial, lingkungan sosial. Masuk dalam kelompok sosial tertentu, penggunaan untuk pribadi, ini untuk penghilangan pribadi ini biasanya seperti ini. Untuk menghilangkan rasa sakit, kalau orang misalnya tidak bisa tidur, dia mempergunakan obat tidur. Untuk menghilangkan rasa sakit, rasa nyeri, itu sebenarnya yang apa ya, pada ibuprofen, pada paracetamol untuk menghilangkan rasa nyeri juga mempergunakan. Untuk menambahkan energi, nah kalau menggunakan energi ini biasanya coba saja pada kerapindeng atau extra joss, ini mengandung zat-zat yang untuk menambah energi. Kita lebih melek biasanya kalau sudah ini. Untuk rileks, santai, dan mendapat kegembiraan, ini halusinasi yang kita dapatkan. Biasanya mempergunakan tanaman-tanaman alami yang ada di sekitar kita. Kita akan lihat seperti apa tanaman-tanaman. Untuk pengobatan penyakit juga sama yang ini. Nah, selanjutnya nafsa sebagai pengobatan, ini pemakaian obat-obatan, misalnya ganja, tembakau, heroin, ini juga bisa dipergunakan. Pemakaian untuk coba-coba bisa terus berlanjut atau tidak berlanjut, pemakaian kadang-kadang, pemakaian tergantung situasi, pemakaian rutin, pemakaian tergantung dan sejenisnya. Nanti kita akan lihat kenapa orang itu tergantung. Sebenarnya entry point-nya ada di mana. Nah, kita berbicara terkait dengan ketergantungan. Seperti awal yang saya sampaikan tadi, ada dua hal yang sebenarnya yang dikejar di sini, baik secara fisik maupun secara fisikis. Kalau secara fisik adalah kondisi pada seorang untuk menjalankan fungsi tubuh normal, yang tadi yang saya sampaikan, kalau dia untuk fungsi tubuhnya secara normal akibat dia makan minum, maka dia tidak mengandung efek narkoba sebenarnya. Tapi kalau dia ada merubah fungsi tubuh dari bukan obat-obatan, bila tidak digunakan akan terjadi perubahan fungsi. Jadi kalau secara fisik dia mempergunakan terus, maka secara fisik pula dia akan terjadi perubahan. Nah, secara fisikis, ini yang terkait dengan psikologi seorang, penggunaan yang menggunakan narkoba tersebut, merasa sangat yakin bahwa ia akan mengalami sesuatu yang sulit atau kesulitan bila menggunakan obat dihentikan. Dia sudah ketergantungan secara fisikis, padahal itu adalah secara emosional, secara jiwanya yang terganggu. Nah, ini yang saya sampaikan tadi bagaimana cara obat itu digunakan. Bisa disuntik, ini disuntikkan yang ini, ada yang dihisap, ada yang dihirup, ada yang ditelan, ada yang ditempel sekarang. Ini tempel di bawah lidah. Itu ada jenis obat yang LSD itu digunakan ditempel di bawah lidah. Nah, penggunaan nafsa dengan keranan terhadap HIV. Nah, tadi yang saya sampaikan, kenapa ada kaitannya dengan ternyata mempergunakan nafsa, salah satunya dengan mempergunakan jarum suntik secara bersamaan, dan ternyata bisa menularkan HIV atau penyakit menular HIV. Penggunaan yang dilakukan secara bersamaan bergantian. Kenapa ini bisa terjadi? Karena kalau misalnya orang yang menderita HIV itu disuntikkan di salah satu bagian tubuhnya, atau biasanya di vena seperti ini, maka di sini ada darah yang tertinggal di lubang ini kalau dimasukkan. Jadi ini diisi narkoba, suntikan diisi narkoba, disuntikkan, ditarik, maka akan ada tersisa darah di sini. Jika darah yang tersisa ini mengandung HIV, bisa mengandung virus HIV, disuntikkan kepada orang lain, maka darah ini akan masuk ke orang lain. Begitu seterusnya. Kalau penggunaan nafza ini dilakukan secara bergantian atau berganti-ganti. Tidak hanya HIV, penyakit-penyakit menular lain, misalnya hepatitis A, hepatitis B, hepatitis C juga bisa terjadi penularan. Pokoknya yang terkait dengan penularan-penularan penyakit-penyakit yang berada di darah, terkait dengan penularan melalui darah. Nah, ini jenis-jenis nafsa yang tadi saya sampaikan, ada yang alami, ada yang sintetis atau buatan. Itu ganja, candu, kokain, jamur, kaktus,
Ini tembakau, pinang, dan sirih, dan sejenisnya. Ini adalah alami. Sekarang yang lagi ngetren itu kroton. Kroton itu adalah alami, nanti kita akan lihat. Kalau sintetis itu ada amfetamin, kodein, lem. Lem yang dipergunakan itu ada bau khas pada lem, itu juga mengandung sebenarnya. Nanti kita coba, maka kita akan berhalusinasi. Thinner, kalau kita buka thinner, ada uap yang keluar itu, ada cairan uap berbentuk gas, itu juga bisa memberikan efek. Spiritus juga sama, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah gambar-gambar yang ada di modul Bapak Ibu sekalian, yang bisa kalian. Ini adalah obat-obatan yang dipergunakan di dunia kedokteran. Ini LSD yang tadi yang saya sampaikan, ini yang ditempel di bawah lidah, berikan efek halusinasi. Ini adalah ekstasi, ini heroin, ini kokain, ini metafetamine yang bisa dipergunakan di dunia kedokteran juga. Ini kanabis, ini yang terkait dengan tadi obat kayak seperti ganja, PCV, ini yang dimasukkan di rokok, kemudian linting, ini alkohol. Kalau alkohol sudah banyak. Nah, ini yang krotom, daun krotom sekarang seperti daun jambu, tapi dia memiliki garis yang lebih kecil. Nanti kita akan lihat produk-produk yang mengandung daun krotom. Ini lagi ngetrend sekali. Dan begitu juga ini yang ngetrend juga di anak-anak remaja kita, yaitu tembakau rokok. Ini sebagai salah satu entry point terjadinya kenapa penggunaan narkoba itu tinggi. Itu mulai coba-cobanya melalui rokok. Kalau sudah mulai rokok, nanti ke ganja. Nanti kalau sudah ganja, nanti dicampur lagi rokoknya menggunakan yang gorila. Selanjutnya nanti ditetesin, dia mempergunakan vitamin dan seterusnya. Nah, ini yang mengandung gas, yang barang-barang yang ada di sekitar kita ternyata memiliki efek kalau disalahgunakan. Nah, ini adalah contoh narkotika yang memberikan rasa tidak sakit tadi, narkotik. Itu tanaman opium, tanaman ganja, ini juga sama. Ini juga jamur ajaib, putau, ganja sintetis. Nah, ini yang krotom yang tadi yang paling banyak itu di Kalimantan Barat ditemukan, dan krotom. Di pohon krotom bisa dipergunakan. Kalau dulu masyarakat ini dimasak, katanya, krotom ini. Dia membuat dia lebih bersemangat, lebih segar, katanya. Nah, ini yang sekarang marak beredar, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan penyalahgunaan narkoba, salah satunya adalah krotom. Ini sudah banyak sekali, coba aja dicek di online, sudah banyak yang mengandung daun-daun krotom untuk meningkatkan stamina, katanya, untuk meningkatkan energi dan sebagainya. Ini adalah hasil olahan dari krotom. Nah, gimana sih sebenarnya cara kerja narkoba ini sehingga kita mendapatkan efek yang tadi, bisa berhalusinasi dan sebagainya. Yang pertama itu adalah merangsang kerja susunan saraf pusat di otak. Itu adalah merangsang susunan saraf pusat di otak. Yang kedua itu menurunkan susunan saraf pusat di otak. Ada merangsang, ada menurunkan, dan yang ketiga itu adalah mengacaukan. Membuat dia kacau sehingga dia tidak merasakan. Tidak bisa berpikir jernih, tidak bisa menentukan mana yang baik, mana yang buruk. Nah, ini adalah psikotropika. Psikotropika ini yang dipergunakan di obat-obat yang untuk kejiwaan. Tramadol ini banyak, Semodril, jumpai di apotek-apotek. Ini sabu ekstasi, ini yang saya sampaikan tadi. Yang smell tadi ditempel di lidah, di bawah lidah, ini bisa. Ini sabu-sabu, kalau sabu-sabu sudah banyak. Nah, ini lem, yang tadi saya sampaikan, hisap lem seperti ini sering. Miras sekarang sudah beredar yang lebih dari 5%, 20% itu sudah beredar. Ganja. Nah, sekarang ini tembakau yang cap gorila, ini juga lagi nge-trend ini juga entry point ini. Jadi pertama dia coba rokok, dan nanti cari tembakau gorila, nanti lama-lama cari ganja. Karena ada efek ketergantungan, zat aditif lain.
Nah, jenis narkoba menurut efeknya ini bisa menyebabkan depresi yang tadi yang saya sampaikan, ada yang buat stimulus, ada yang menyebabkan halusinasi. Ini adalah jenis-jenis narkoba, jenis-jenis yang dipergunakan. Nah, efek narkoba terhadap susunan saraf pusat yang tadi saya sampaikan. Kalau depresan itu memberikan rasa rileks, mengurangi ketegangan, rileks, biar santai. Kalau misalnya dia ada wawancara dan sebagainya, biar saya santai. Ternyata yang dikejar itu adalah efek depresan. Bicaranya kacau. Orang mabuk kalau sudah melebihi, kacau. Ini depresan sebenarnya. Tidak dapat mengendalikan diri. Ini sudah masuk depresan dan tingkah laku seperti mabuk. Ini sudah masuk. Kalau halusinogen, halusinasi ini sangat beragam. Bisa dalam bentuk halusinasi, tidak punya gambaran ruang dan waktu, jadi menghayal, hayal tingkat tinggi. Itu sudah masuk dan golongan halusinogen. Kalau stimulan, ini lebih waspada. Nah, ini yang sering salah pergunakan oleh artis-artis kita atau pejabat-pejabat yang kerjaannya sangat tinggi sekali, maka biasanya mempergunakan yang narkoba jenis stimulan. Sehingga lebih waspada, selalu terjaga, bergairah, rasa senang, nafsu makan. Yang meningkatkan stres. Yang ini, suka tidur, percaya diri meningkat, perilaku agresif, dan sebagainya. Itu yang dia kejar sebenarnya adalah jenis zat narkoba yang mengandung stimulan atau efek stimulan. Nah, bagaimana sebuah nafsa sehingga terjadi sebagai faktor pendorong penggunaannya. Kalau kita lihat dari faktor pendorong penggunaan nafsa itu, kita lihat dari faktor individunya, bagaimana individunya kalau suka menyendiri, suka menghayal sendiri. Pokoknya ini lebih ke pribadi-pribadi yang menyendiri, yang baik. Ingin tahunya tinggi dan sebagainya. Faktor pendorong yang kedua itu adalah karena dia zat psikoaktifnya tadi, zat ketergantungan, sehingga dia mau mempergunakan. Contoh kalau misalnya merokok, maka dia akan merokok lagi, dan terusnya. Yang ketiga itu adalah faktor lingkungan. Faktor lingkungan ini juga sangat mempengaruhi terhadap penggunaan dari narkoba. Selanjutnya itu adalah faktor teman, selanjutnya adalah faktor pergaulan atau solidaritas. Diajak sama temannya, faktor teman tadi sudah mengajak karena tidak enakan sama temannya sehingga mempergunakan. Nah, dari kelima faktor ini maka akan terbentuk menjadi 3 interaksi yang selalu terkait. Yang pertama itu secara intrinsik, secara individu. Yang kedua adalah ekstrisik, secara lingkungan, kalau kita gabungin ini. Yang ketiga itu adalah secara bahan aktif atau zat yang terkait. Ini kita rangkum menjadi sebuah bentuk. Nah, dari ketiga ini, maka akan terbentuk atau akan membuat orang itu atau individu itu mulai dari coba-coba. Kadang-kadang kalau dia sudah coba-coba, ketergantungan karena ada faktor pergaulan, faktor teman, lingkungan, dan sejenisnya, maka dia sudah mulai kadang-kadang. Coba-coba. Jadi pertama dia tidak bisa merokok, kedua coba-coba merokok, selanjutnya kadang-kadang merokok. Sudah kadang-kadang maka dia akan ketagihan. Begitu juga untuk zat-zat yang lain. Selanjutnya kalau sudah ketagihan maka dia akan ketergantungan. Begitu terus. Begitu terus, memutar yang baru terus dan terus. Makanya ini sering disebut sebagai circle yang selalu ada kaitannya. Mulai dari yang baru, terus yang baru, terus yang baru, terus yang baru. Makanya ini salah satu yang harus dicoba, yang harus dicegah dan harus diputuskan rantai untuk mulai dari coba-coba, kadang-kadang ketagihan sampai ketergantungan. Di mana mulainya, entry point kita itu adalah sebelum dia mencoba. Atau kalau misalnya dia sudah mencoba, maka ini sudah masuk ke tahap rehab, tahap memberikan motivasi, penghentian, dan sebagainya. Kalau sudah ketagihan, ini sudah masuknya ke ranah BNN. Nah, selanjutnya bagaimana peran orang tua dan sekolah di sini, maka saya akan lihat dari sisi orang tua. Sebenarnya untuk kita mencegah terjadi penggunaan dari nafza itu sebenarnya ada fungsi yang sangat kuat pada orang tua. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua? Sebenarnya saya lihat dari 3 dimensi.
orang tua lihat dari perannya, kalau kita lihat, awasi. Dia sebagai pendidik dan pendorong, motivasi maksudnya, teladan atau role model. Ini adalah peran orang tua. Ketika kita sudah berperan pada orang tua, maka 5 tugas pokoknya yang bisa kita lihat juga, mengasuh, mendidik, membimbing, menjaga, dan memelihara. Nah, orang tua ini, kalau kita lihat dari 3 dimensi tersebut, orang tua, maka ada 3 orang tua sebenarnya. Orang tua di keluarga, orang tua di sekolah, dan orang tua di masyarakat. Nah, ibu-ibu sekalian, posisinya adalah sebagai orang tua di sekolah. Apa yang harus dilakukan oleh orang tua di sekolah, ini adalah orang tua yang ada di rumah. Orang tua di sekolah itu ada 3 fungsinya untuk mengenal anak didiknya. Yang pertama itu adalah kenali fisiknya. Apa yang harus dilihat dari kondisi fisik dari anak didiknya atau anaknya di sekolah. Itu sudah ada di modul, silakan bisa dilihat. Kalau misalnya perkembangan secara fisik sudah kelihatan terganggu terkait dengan pertumbuhannya, ini terkait dengan fisik. Yang kedua adalah kenali fisikisnya. Bagaimana anaknya, apakah dia cuek, suka marah, suka bentak, murung, dan sejenisnya. Ini kita lihat dari fisikis. Yang ketiga itu adalah kenali lingkungannya. Kenapa kita penting mengenal lingkungannya? Karena yang kedua ini secara fisik, secara fisikis, ini terbentuk melalui sebuah lingkungannya. Siapa teman bergaul, di mana dia bergaul, kemana perginya, dan sejenisnya. Meskipun sudah ada pengawasan dari orang tua, tapi orang tua di sekolah memiliki fungsi yang 3 ini. Kenali fisiknya, kenali fisikisnya, dan kenali lingkungannya. Kenapa ini penting terkait dengan indikasi yang 3 ini? Kalau kita lihat karakteristik berdasarkan pekerjaan, ini data yang saya dapat dari BNN menyebutkan bahwa ternyata pelajar kita itu pengguna narkobanya 45%. Jika dibandingkan dengan yang lain, yang kalau tinggi itu adalah yang belum bekerja, itu adalah pengangguran dan sejenisnya, ini sudah ada sekitar 60%. Swasta, wira swasta ini 63%. Mahasiswa 19%. Pelajar ternyata tinggi, 45%. Maka pengawasan orang tua di sekolah itu harus kenali fisiknya, kenali fisikisnya, dan kenali lingkungannya untuk mencegah terjadi penggunaan narkoba di tingkat remaja. Nah, itu yang mungkin bisa saya sampaikan, ibu-ibu sekalian. Selanjutnya kita bisa membuka diskusi nantinya melalui nomor WA yang sudah ada, atau kita berdiskusi di kelas. Kurang lebihnya, mohon maaf Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.